Bertukar nasib, tukar kebahagiaan. Suatu pagi Denny sedang sibuk membersihkan halaman samping rumahku. Pemuda itu tak sadar kalau sejak 5 menit lalu aku diam-diam memperhatikannya. Tangannya nampak sangat kokoh menggenggam parang dan membabat rumput dan semak belukar di pinggiran pagar rumahku. Keringatnya bercucuran membasahi kaos tanpa lengan yang dipakainya. Sesekali diusapnya butir keringat yang luruh di dahi dengan punggung telapak tangan kirinya, lalu kembali bekerja dengan giat. Entah kenapa setiap kali melihat Denny aku jadi iri dengan Mbok Siti pembantuku. Bukan iri juga sih, lebih tepatnya aku merasa cemburu. Batinku selalu berkata nasib Mbok Siti pembantuku yang sudah berusia 42 tahun ternyata jauh lebih baik dariku. Wanita baya yang terkesan desa itu malah bisa mendapatkan suami yang masih sangat muda, gagah, dan tampan. Berawal dari perasaan iri dan cemburu itulah akhirnya kisah hidupku ini terjadi. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita simak sampai selesai ya kawan. Panggil saja namaku Via, usiaku 30 tahun. Kata orang aku ini lumayan cantik. Wajahku oriental khas campuran Solo dan Manado. Kulitku putih, dan penampilanku sangat proporsional mirip artis Marshanda. Tadinya aku bekerja di sebuah perbankan swasta. Namun sejak menikah dengan Pak Tono 8 tahun yang lalu, aku berhenti bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga biasa. Pak Tono suamiku merupakan seorang pejabat di pemerintah daerah di tempat kami tinggal. Beliau menikahiku 8 tahun yang lalu setelah istrinya yang pertama meninggal dunia. Aku mengenal Pak Tono karena beliau adalah salah satu nasabah di perbankan tempat aku bekerja. Mungkin karena sering bertemu Pak Tono akhirnya merasa suka dan dia juga mulai mencintaiku, hingga pada akhirnya beliau menikahi aku. Pernikahan kami berlangsung cukup mewah. Dan aku sangat bahagia bisa menjadi istri dari seorang pejabat di daerah ini. Walaupun aku disuruh berhenti bekerja. Namun semua kebutuhan hidupku pasti akan terjamin. Kini usia pernikahan kami sudah masuk di tahun yang ke-8 dan disinilah aku mulai merasa ada kejenuhan. Menjadi seorang istri yang setiap hari hanya beraktivitas di rumah saja. Pak Tono suamiku sebenarnya bermaksud baik. Aku diminta berhenti bekerja supaya aku lebih fokus ngurusin rumah tangga. Dan kelak memberikan anak dan momongan untuknya. Tapi lama-lama aku merasa jenuh juga, apalagi di rumah kami yang cukup mewah. Semua pekerjaan rumah sudah dikerjakan sama Mbok Siti pembantu kami, sehingga kerjaku hanya sebagai nyonya di rumah ini, seiring waktu karir dan jabatan suamiku terus menanjak. Kini Pak Tono berusia 52 tahun dan sudah menjadi pejabat eselon 2. Kehidupanku secara ekonomi semakin tercukupi, bahkan kalau kupikir sudah sangat berlebihan. Hanya saja dengan karir dan jabatan yang semakin tinggi, Pak Tono pun semakin sibuk dengan pekerjaannya. Kehangatan rumah tanggaku jadi tidak seperti dulu lagi. Ketika awal menikah dengan beliau suamiku jadi sering pulang malam, dengan alasan rapat. Beliau juga seringkali harus bolak-balik ke Jakarta untuk mengurus pekerjaannya di kementerian terkait di sana. Hari-hariku mulai terasa sepi, apalagi hingga 8 tahun menikah aku belum juga bisa memberikan anak dan momongan untuk Pak Tono suamiku. Untung saja di rumah kami masih ada Mbok Siti, pembantu yang setia menemaniku sehari-hari. Di saat aku merayakan ultah ke-8 pernikahanku dengan Pak Tono, Mbok Siti menyampaikan pada aku dan Pak Tono untuk izin cuti pulang kampung kepada kami. Mbok Siti yang sudah 7 tahun menjanda mengabarkan kabar baik. Kalau dirinya akan menikah dengan seorang pria di kampung halamannya. Sebenarnya Mbok Siti juga sekalian mengundang aku dan Pak Tono untuk menghadiri resepsinya di kampung halaman. Tapi karena suamiku super sibuk kami pun menyampaikan maaf gak bisa menghadiri hari bahagianya Mbok Siti. Tapi sebagai majikannya Pak Tono suamiku menyumbang seluruh biaya resepsi untuk Mbok Siti.
Nanti kalau sudah menikah dan semua acara di kampung selesai, Mbok Siti ajak saja suaminya ke kota. Siapa tahu saya bisa membantu mencarikan pekerjaan untuknya, kata Pak Tono kepada Mbok Siti. Aku dan Pak Tono suamiku memang sangat sayang pada Mbok Siti, bahkan kami sudah menganggapnya seperti saudara sendiri, sehingga kami nggak mau Mbok Siti berhenti bekerja di rumah kami. Wah, terima kasih banyak Pak Tono dan Bu Fia. Nanti setelah bulan madu, Siti pasti membawa suami Siti ke sini, biar biasa bantu-bantu ngurus rumah juga. Jawab Mbok Siti bahagia. Tak pernah disangka pernikahan Mbok Siti akhirnya membawa lembaran cerita yang baru untuk aku dan rumah tanggaku bersama Pak Tono. Sebulan setelah acara resepsi di kampung halaman beres, dan Mbok Siti mengakhiri status jandanya. Karena sudah menikah lagi, Mbok Siti pun mengajak sang suami ke kota. Aku dan Pak Tono suamiku sangat bahagia saat itu, karena Mbok Siti mau kembali ke kota dan bekerja di rumah kami seperti sedia kala, hanya saja sewaktu mengenalkan suami barunya. Aku dan suamiku sempat agak terkejut, sebab tadinya kami berpikir pemuda yang datang bersama Mbok Siti itu adalah putranya. Ini Mas Denny, Pak suami Siti nih. Mas Denny ini adalah Pak Tono dan Bu Fia, majikanku yang baik hati yang pernah aku ceritakan padamu, kata Mbok Siti saat memperkenalkan Denny suaminya kepadaku dan Pak Tono. Walah, ini suaminya Mbok Siti toh. Tadinya saya pikir anaknya Mbok Siti. Wah, diam-diam Mbok Siti suka juga ya sama berondong, canda Pak Tono suamiku. Denny memang masih sangat muda, usianya paling sekitar 25 tahunan, lebih cocok jadi putranya Mbok Siti, tapi begitulah jodoh, hanya yang Maha Kuasa yang tahu dan mengatur semuanya untuk hidup kita. Iya Pak, aduh Mbok Siti juga nggak pernah menyangka, kok Mas Denny bisa kesengsem sama Mbok Siti yang sudah tua ini, hahaha. Jawab Mbok Siti di samping Denny yang cuma bisa tersenyum malu. Singkat cerita, sejak saat itu Mbok Siti pun tinggal bersama Denny suaminya di rumah kami. Mereka menempati rumah tersendiri di halaman belakang rumah kami. Tidak terlalu besar tapi cukup nyaman untuk pasangan pengantin baru. Awalnya hari-hari kami berjalan biasa saja. Namun entah kenapa aku jadi punya kebiasaan memperhatikan Denny suami dari Mbok Siti pembantuku. Aku merasakan ada keinginan yang aneh yang selalu muncul di benakku ketika melihat pemuda gagah dan tampan itu. Mungkin ini salah karena aku seringkali membandingkan Denny dengan Pak Tono suamiku. Aku semakin merasa kalau kebutuhan ekonomi yang berlimpah tak selalu menjamin kebahagiaan batin. Kadang aku jadi berpikir ingin rasanya aku bertukar nasib sama Mbok Siti, meski hidupnya sangat sederhana dan bersahaja. Tapi di usia tuanya malah mendapat pasangan hidup yang jauh lebih muda dan kelihatan sangat mencintai dan menyayanginya. Walau hanya numpang tinggal di rumah majikan dan gak punya harta berharga, tapi Mbok Siti dan Denny bisa selalu bertemu dan berkumpul dengan sangat bahagia. Sementara diriku yang hidup serba kecukupan mulai jarang bisa bertemu dengan Pak Tono suamiku. Pak Tono semakin sibuk dengan jabatan dan pekerjaannya, malam-malamku jadi terasa semakin sepi dan hampa. Suara tawa dan canda gurau yang terdengar dari rumah mungil Denny dan Mbok Siti mulai mengganggu pikiran dan perasaanku setiap malam tiba, dan Pak Tono tak ada di sampingku. Pagi itu tanpa terasa aku memperhatikan Denny yang sedang sibuk membabat rumput dan belukar di halaman samping rumahku. Aku duduk di depan cermin rias kamarku. Sembari melempar pandangan keluar jendela kamar yang sedikit kubuka, bahagia yang aneh menyelimutiku. Saat itu Denny bagaikan superhero yang sedang berjuang mengalahkan rumput dan belukar yang mengotori tembok pagar rumah kami. Perawakannya yang tinggi dan kekar semakin nampak. Setiap kali tangannya mengayun dan menarik rumputan dan belukar dari akarnya, kulit Denny yang hitam manis terlihat semakin eksotis diterpa oleh sinar mentari pagi. Yang terbayang di mataku adalah Denny bagaikan sosok Superman yang benar-benar tangguh dan perkasa. Semakin kuperhatikan Denny, alam pikiranku semakin membandingkannya dengan Pak Tono suamiku, lelaki yang sudah setengah baya dengan perawakannya mulai membuncit tak terbentuk lagi. Aku sempat kaget,
Dan seketika wajahku bersemu merona dan malu, di saat tanpa sengaja Denny berpaling dan melihatku yang sedang memperhatikannya. Pagi itu wajah tampannya mengulas senyum manis, lalu dengan sopan menganggukkan kepalanya seperti menyampaikan rasa hormatnya kepadaku. Waduh, maaf Bu, agak berisik ya. Sampai Bu Fia jadi terbangun, katanya dengan logat yang sangat kental. Gak apa-apa kok Mas Denny, aku sudah terbangun sejak pagi tadi, lanjutin deh pekerjaannya Mas, aku mau ke dapur menemani Mbok Siti, jawabku sembari membalas senyumannya. Hatiku jadi bahagia sekali rasanya, tanpa aku tahu apa penyebab rasa bahagia itu. Namun aku merasa bahwa baru kali itu aku bisa ngobrol langsung dengan Denny selama 2 bulan tinggal di rumahku. Suami Mbok Siti itu memang bersikap sangat pendiam dan jarang berbicara. Paling kalau ketemu aku dia hanya mengangguk memberi salam saja. Di rumahku Denny mendapat tugas dari Pak Tono untuk mengurusi kebersihan halaman, taman, dan juga mengurusi burung berkicau peliharaan suamiku. Kadang-kadang Denny juga mencuci mobil kami. Pagi itu aku segera melangkah ke dapur. Lalu aku duduk di kursi meja makan, sembari menyapa Mbok Siti yang sedang sibuk membersihkan sayur dan ikan untuk dimasak. Lah tumben Bu Fia pagi ini sudah bangun. Kangen sama Pak Tono ya? Ujar Mbok Siti saat melihatku. Kebetulan saat itu Pak Tono suamiku sudah hampir 3 hari berada di Jakarta, karena ada urusan dan rapat dinas ke sebuah kementerian di sana. Gak kok Mbok, emang pengantin baru kayak Mbok Siti dan Mas Denny yang masih harus kangen-kangenan. Jawabku. Entah kenapa pagi itu aku pun memberanikan diri bertanya pada Mbok Siti. Apakah Mbok Siti bahagia setelah menikah dengan Denny? Walah ya Mbok Siti harus bahagia toh Bu, namanya juga sudah menikah. Meski Mas Denny itu kismin dan pekerjaannya cuma serabutan, ya Mbok Siti harus bisa mensyukurinya Bu, kata Mbok Siti. Bukan itu Mbok maksud Fia, apa Mbok Siti bahagia untuk urusan yang satu itu Mbok? Kebutuhan batin Mbok bersama Mas Denny, tanyaku agak pelan dan sambil malu-malu. Wajah Mbok Siti jadi senyum-senyum sendiri, lalu menatap agak heran ke arahku. Kemudian menjawab pertanyaanku. Bu Fia bisa aja nanya yang itu, ya Mbok pasti bahagia banget Bu. Kan selama ini Mbok gak punya teman bobo kalau malam, jadi punya teman setelah nikah sama Mas Denny, kata Mbok Siti. Berawal dari obrolan itu, aku semakin berani menyampaikan perasaan anehku yang mulai muncul terhadap Denny suami Mbok Siti. Awalnya aku cuma bercanda dan bilang kalau aku sering iri dan cemburu pada Mbok Siti. Aku juga bilang betapa bahagianya seandainya aku mendapat kesempatan untuk bisa bertukar nasib dengannya. Tapi di luar dugaan, candaan dariku malah disambut serius sama Mbok Siti. Wanita baya itu malah tersenyum dan tidak menampakkan rasa kesal atau marah padaku. Wah, kalau Bu Fia mau menggantikan Mbok Siti tentu Mbok Siti akan senang sekali. Selama ini Mbok itu suka bermimpi gimana rasanya menjadi seorang nyonya majikan kayak Bu Fia, hahaha, kata Mbok Siti. Berarti Mbok bersedia kalau malam ini kita bertukar nasib? Fia jadi pembantu dan Mbok Siti jadi nyonya majikan. Timpaku. Wajah Mbok Siti seketika berbinar sangat bahagia, sembari mengangguk setuju dan bilang terima kasih kepadaku. Benerannya Bu Fia, Mbok Siti boleh menjadi nyonya majikan menggantikan Bu Fia malam ini? Tanya Mbok Siti seperti tak percaya akan permintaanku. Iya Mbok Siti, Mbok boleh tidur di kamar Fia dan menikmati AC yang dingin. Kamarnya juga mewah kok. Biar Fia yang menggantikan Mbok Siti tidur di rumah belakangnya Mbok, kataku. Kami pun sepakat, selama Pak Tono suamiku berada di Jakarta dan sibuk mengurus jabatan dan pekerjaannya. Aku nyonya majikan malah memerankan menjadi pengganti Mbok Siti sebagai pembantu rumah tangga di rumah sendiri. Mendengar obrolan kami, Denny yang saat itu sudah selesai membersihkan pagar dari rumput dan belukar jadi kaget dan tersenyum sendiri ketika mengambil air minum di dapur. Gimana Mas Denny?
Bu Fia pingin jadi pembantu di rumah sendiri menggantikan Siti, nggak apa-apa kan mas? Tanya Mbok Siti pada suaminya. Boleh sayang, semua permintaan Bu Fia kan harus kita laksanakan sebagai pembantu yang baik dan profesional. Jawab Denny ragu-ragu. Pemuda itu nampak malu tapi mau, dan akhirnya setuju. Begitulah ceritaku kawan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi ya kawan-kawan.